Sebenarnya saya pribadi daripada mengurus nasab lebih senang memperbaiki nasib. Tapi karena ini forum ilmu, forum di dalam kajian, ketika ada pertanyaan ya saya jawab sesuai dengan ilmu yang saya ketahui tentang fikih. Jadi begini, ada beberapa hal itu diperlukan sebuah saksi. Misalnya apa? Ada pembunuhan, harus ada saksi. Kemudian hutang piutang, harus ada bayinah. Apa bayinahnya? Tulisan, Pak. Makanya di dalam Al-Quran itu, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma falyaktub. Kalau ada transaksi hutang piutang, tulis. Nanti kalau ada sengketa, tulisannya itu yang menjadi saksi. Jadi kalau di dalam masalah pembunuhan misalnya ada saksi, kalau di dalam masalah sengketa hutang piutang itu ada catatan tulisan. Nasab, Pak, syaratnya itu bukan saksi, bukan catatan tulisan. Bukan itu syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya itu adalah asyuhrah wal istifadah. Syaratnya itu orang semua tahu kalau itu adalah putranya bapak ini. Kalau itu nunggu saksi, Pak, siapa yang mau menyaksikan ada orang melahirkan kecuali Bu Bidan? Ya. Jadi istri saya kan lahir alhamdulillah 5 kali selamat semua. Suatu kali ketika istri saya melahirkan, saya dipanggil sama Bu Bidan, dimarahi sama Bu Bidan. Lihat ini, Pak, ibu itu kalau melahirkan menderita, sampai yang enak-enak kok cuma bisa buat kok. Saya cuma, kalau dimarahi perempuan diam saja, Pak. Saya dimarahi Bu Bidan cuma diam. Tapi saya membatin, ini istri kita ini merasa sakit ketika melahirkan. Nanti kalau sudah nyampe ke rumah, lupa lagi itu dengan kejadian itu. Buktinya kan sampai 3 kali kelahiran, 4 kali lahir, ya. Semoga istri saya tidak mendengarkan saya. Jadi untuk masalah kelahiran anak itu syaratnya bukan saksi, bukan catatan, bukan tulisan. Nah, sekarang yang ramai perdebatan itu habaib diminta tulisan, catatan sezaman. Dulu belum ada Dukcapil, Pak. Apa Dukcapil itu? Dinas Kependudukan dan Catatan. Kalau dulu ada, beres sekarang. Dulu enggak ada itu. Karena memang sudah dicukupkan syarat anak itu putranya bapak ini cukup dengan populer, orang tahu semua. Nah, makanya guru-guru saya jelek-jelek begini muridnya Gus Kausar. Cuma kalah ganteng sama kalah pinter gitu aja. Dan kalah segala-galanya kalau dengan Gus Kausar. Sebenarnya tahun ini mengusahakan Gus Kausar datang, Pak, tetapi karena itu tadi kalah derajat, Pak. Jadi tidak bisa mendatangkan saya. Jadi sekali lagi, beliau tingkatnya tingkat level nasional kalau beliau itu. Nah, jadi guru saya, kiai-kiai saya, Pak, masih berpegang pada fikih ini, bahwa di fikih itu syarat yang menyatakan bahwa Sayyid Ubaidillah putranya Sayyid Muhajir, Ahmad Muhajir, populer di kalangan ahli nasab itu sudah cukup.
Gitu. Nah, sementara kiai-kiai yang mempertanyakan itu minta data, mana catatan sezaman? Baru ada 550 tahun setelahnya. Kalau memang begitu, tolong kita minta catatan juga. Rasulullah punya putra Sayyid Qasim, Rasulullah punya putra Sayyid Ibrahim, mana catatan sezamannya? Tidak ada. Rasulullah putranya Sayyid Abdullah, ibunda Nabi adalah Sayyidah Aminah, mana catatannya? Tidak ada, Pak. Loh, giliran yang lain tidak dipermasalahkan, lah kok giliran ini dipermasalahkan? Kok jadi tegang semua ini, kenapa ini, Pak? Apa wajah saya menakutkan, Pak? Jadi sekali lagi, tidak diharuskan, ada catatan tidak diharuskan. Maka sekali lagi, saya berpegang pada fikih, berpegang pada. Tapi saya berjumpa dengan beliau, dengan kiainya berjumpa. Teman saya kok, Pak. Saya ketua komisi fatwa Jawa Timur, beliau ketua komisi Banten. Di MPBNU kami juga berteman, biasa bercanda, biasa bercanda dengan beliau. Jadi sekali lagi, beliau dan teman-temannya berpegang seperti itu, tetapi kita mengikuti pendapat yang ada di dalam fikih. Jadi ketika menyebut itu cuma 3 putranya, tapi kita tetap mengikuti pendapat yang mayoritas, bahwa hampir seluruh nakobah itu tidak ada yang meragukan. Tapi pada intinya, monggo Pak, tidak semua habaib itu seperti yang didengung-dengungkan, tidak. Habib Umar itu alim, Habib Hasan Pondok Dalwa itu melahirkan ribuan ulama itu. Habaib itu luar biasa. Kalau dibilang, itu kan ada oknum habaib yang begini. Jangankan oknum habaib, oknum kiai juga ada kalau cari oknum-oknuman itu. Itu kembali ke person. Maka tolong ya, tolong pulau kali panjenengan, tidak usah ngereken-ngereken yang seperti itu. Mending memperbaiki nasib kita daripada membahas nasab yang ribuan tahun yang lalu sudah beres, sudah tidak ada masalah. Lah kok kita kembali ke masa lampau, ya ini kemunduran namanya ini. Ya. Bagaimana pingin tenang? Kalau pingin tenang dari masalah hiruk pikuk soal nasab satu, Pak. Apa? Matikan data HP di panjenengan, beres itu, Pak. Kalau masih belum bisa terhubung wifi, HP-nya sedekahkan ke saya terima itu, Pak. Okay. Tapi tidak ada yang bersedekah HP. Jadi sekali lagi, tidak usah diperdebatkan, tidak usah diributkan. Yang terpenting kita ikut kiai kita di Lirboyo, kiai kita di Sidogiri, kiai kita di Sarang, kiai kita di Pelosok, kiai kita di Malang, kiai kita di Jombang. Mayoritas kebanyakan kiai-kiai kita sudah tidak mempermasalahkan. Dan ini, Pak, ini uniknya ini, Pak. Uniknya ini, masalah ini tidak bisa selesai. Kenapa? Mau reda, muncul lagi. Mau reda, ada satu lagi Bang Haji Roma Irama radhiyallahu anhu gitu ya. Setelah Bang Haji muncul lagi, akhirnya ramai terus, Pak. Jadi sekali lagi, caranya kita tidak usah memperdulikan dan kita tetap berpegang kepada kitab fikih klasik kita. Allahumma sholli ala Muhammad.